Kesel banget. Terus kata nyokap gini, lu dari mana katanya? Dari Jakarta Barat. Terus lu lewatin mana katanya? Ancol. Iya, terus gue ceritakan, iya tadi ada kecelakaan, ada gini-gini. Oh, tuh ada yang ngikutin katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Gue kedatangan tamu spesial teman gue nih. Namanya Iwan. Wan, boleh Wan, kenalan dulu Wan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Muhammad Ridwan, bisa aja dipanggil Iwan. Nah, sekarang di sini gua diundang sama Mas Adit untuk menjadi narasumber. Nah, gua mau menceritakan tentang pengalaman yang gua alami di keluarga gua sendiri. Gitu. Oh iya. Oke deh, nanti sebelum kita lanjut ke ceritanya. Oh iya, Wan, ada akun Instagram kan? Nanti teman-teman misalnya mau follow lu. Nih. Ada, boleh. Boleh tuh. Akunnya di @callmeiwan, belakangnya N-nya ada 2 ya. Oke, nanti linknya gue taruh di deskripsi lah. Ya udahlah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita tonton dulu yang satu ini. Ya, kejadian ini awal mula gue alamin di tahun 2014. Dan ini terjadi sendiri pada bokap gue yang sekarang udah almarhum. Gitu. Jadi kejadian ini terjadi di bulan, kalau nggak salah di bulan Januari akhir itu, pas 2014 kalau nggak salah kejadian itu banjir, lagi banjir besar. Jadi itu bokap masih sehat walafiat segala macem. Nah, bokap itu masih ikut segala macam kuras air banjir dan segala macam. Nah, pada tanggal 20 akhir lah, pokoknya 20 akhir bulan Januari itu bokap mulai mengalami jatuh sakit. Jadi awal jatuh sakitnya itu kalau orang awam sih bilangnya demam. Cuma demamnya ini demam gak lazim. Kalau kita anggap tuh demamnya demam gak lazim. Karena kenapa sih gak lazim? Jadi kayak misalkan orang demam kan pasti badannya anget dan segala macam. Tapi ini bokap suhu badan normal tapi ngalamin menggigil parah banget. Sampai apa ya? Kayak satu selimut atau satu sarung itu nggak berfungsi sama sekali. Mesti berlapis-lapis banget. Gitu. Jadi mesti berlapis banget. Itu masih tetap menggigil gitu. Masih tetap menggigil dan menggigilnya itu nanti hilang sendiri. Begitu terus tiap hari. Nggak ada jedanya, nggak ada berhentinya. Bokap kita ajak ke rumah sakit, bokap nggak mau. Tapi dibujuk sama warga sekitar, tetangga yang mungkin kenal banget sama bokap, akhirnya bokap mau gitu, digotong rame-rame karena emang badannya udah mungkin keadaan lemes banget. Terus digotong rame-rame sama warga sekitar, akhirnya bokap mau lah dibawa ke rumah sakit. Awal mula rumah sakit di sekitar Kramat, rumah sakit situ. Jakarta Utara ya? Jakarta Utara. Nah, mulailah perawatan segala macem. Mungkin mulai apa ya? Awal mula nggak ada apa-apa sih, akhirnya pengobatan biasa. Tapi itu menggigilnya udah menghilang. Oh, pas diperiksa dokter nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit apa-apa tuh nggak dideteknya. ada, iya. Jadi udah mulai menggigilnya hilang, otomatis kita keluarga, oh mungkin udah baikan, kita bawa pulang. Akhirnya kita bawa pulang, kita rawat di rumah. Tapi anehnya itu, gue lupa sih ya, mungkin kejadian apa mulai lebih parahnya itu tanggal berapa gue lupa. Tapi tiba-tiba bokap di bagian pinggangnya sini itu kayak macam benjolan. Jadi muncul kayak benjolan. Ya mungkin kita kayak nganggep benjolan biasa, tapi benjolannya itu nggak turun, nggak ngecil, nggak apa, tapi tambah membesar. Gitu. Sebesar apa tuh kira-kira tuh? Apa ya, kalau dianggap buah itu kayak apel tapi gede lagi dari apel. Semangga atau enggak gede banget. Pokoknya apel tapi agak besar dikit lah dari apel. Gitu. Pokoknya itu letaknya di bagian pinggang. Itu mulai kerasa. Akhirnya ya udah, akhirnya bawa lagi dong ke rumah sakit. Kita bawa lagi ke rumah sakit. Terus rumah sakit yang sama yang pertama awal bokap dirawat. Nah, pas kata rumah sakit, diperiksa segala sama dokter, langsung dokternya itu memvonis, katanya, Bu, ini mah tumor katanya. Harus dioperasi. Kita tanya biaya berapa katanya.
Terus kata dokternya, ini mah 80 juta bu katanya. Waduh. Kita nggak tahu itu benar tumor apa enggak ya kan. Iya, iya. Tiba-tiba diminta 80 juta segala macam. Nah, Kantong geter tuh ya. iyalah. Di situ kita bingung mau kemana ya kan. Lagi pula lagi sulit segala macam. Kita mikir gimana. Akhirnya ada tante. Kata tante, udah coba bawa pulang aja katanya. Kita coba akupuntur sama orang yang dulu dia pernah ngalamin juga gitu. Jadi kita akhirnya jalan akupuntur. Nah akupuntur jalan berapa hari, pokoknya setiap seminggu apa berapa kali gue juga lupa, itu akupuntur terus, orangnya datang ke rumah dipanggil. Nah terus pas akupuntur itu kok malah nggak baik gitu. Oh, nggak ada perubahan apa-apa Nggak tuh? ada perubahan sama sekali. Terus selain akupuntur kita juga kayak apa, melalui perobatan lain lah ya, jalur kayak apa, orang-orang yang bisa gitu, orang Segala macam pinter. dicoba lah ya. Nggak Demi harus kesembuhan. nggak harus medis, tapi kita mencoba yang non medis gitu. Nah kita coba segala macam tetap nggak ada perubahan sama sekali gitu. Nah ya udah kita tetap obati segala macam dan akhirnya keluarga manggil om gue yang tinggal di Batam. Batam. Kira kita biayain segala macam, mulai dari pulang perginya dan tinggalnya juga di rumah. Ya udah, om gue dateng. Pas om gue datang itu mulai pengobatan non medis. Dia itu keluarga yang bisa atau di Batam pun dia buka pengobatan gitu? Dia bisa, cuma ya di Batam juga dia bantu-bantu orang Oh, gitu. iya, iya, iya. Tadinya sih sebelum istrinya meninggal dia tinggalnya di Kalibaru sini, Jakarta Utara. Iya, Nah iya. terus dia nikah tinggal di Batam. Oh, oke, oke, Makin lanjut. jauh. Ya udah. Terus udah gitu pengobatan non medis mulai segala macem lah, mulai kayak bakar-bakar dupa segala macem gitu. Nggak kelihatan hasilnya sama sekali. Oh, sama juga nggak ada hasil Sama juga. sekali nggak ada hasilnya sama sekali gitu. Ya udah, tetap sih kita ngelakuin sampai berapa minggu gitu, kita ngelakuin pengobatan itu. Terus emang nggak ada kelihatan hasilnya. Ya udah akhirnya om balik. Om balik ke Batam. Ya udah, kita apa namanya? Nyerah lah gitu Kita- lah, omnya nyerah lah, udah angkat tangan Iya. gitu. Karena selama pengobatan juga om kayak diserang Oh, sama gitulah. sama makhluk yang ada di dalam situ. Wah, gila. Jadi selama dia ngobatin, selama di rumah, apa namanya, om gue tuh kayak tidurnya kakinya mungkin ditekuk apa gimana, dia kalau pagi tuh sering cerita katanya, Oh, saya kalau pas malam tidur tuh kayak tangan saya kayak dibengkokin segala macam kakinya gitu. sampai nyerang fisik gitu ya? Iya, saya Gila. sholat ditendang katanya. Buset. Ya udah, akhirnya om kan emang bisa, jadi dia nggak nyerah sama sekali, tetap ngobatin. Dan akhirnya ya udah, akhirnya dia balik juga karena emang ada yang butuh dia juga di sono gitu. Ya udah kita ngobatin sebisa aja sih, manggil ustadz gitu-gitu sih, manggil ustadz. Apalagi ya, udah sih manggil ustadz gitu aja sih. Ustadz gimana tuh pas lagi Ustadz datang, ada perubahan nggak atau gimana tuh? Kalau pas ustadz dateng itu apa ya, masih kalau ustadz sih ngobatinnya melalui doa gitu. Jadi dia hanya doa, tapi dia juga ngobatin jarak jauh. Nah pas ininya ustadz yang ngobatin juga kena juga, Oh, diserang juga sama kena itunya. serang juga. Iya. gila ya. Makanya tapi ustadz itu tetap sih, tetap ngebantu kita mau gimana pun, tapi tetap diserang gitu. Tapi dia Ustadz nggak ada ritual-ritual yang kayak bakar dupa segala macam gitu, nggak ada? Enggak, kalau ustadz dia lebih ke doa, terus dia mungkin kerjain di rumahnya dia juga. Oh iya, dia lebih Gitu. pokoknya lebih dominan ke doa-doa aja ya. Heeh. Iya, terus gimana? Setelah Ustadz itu tuh ada usaha-usaha apa lagi gitu? Setelah ustadz itu ya udah, kita masih bolak-balik rumah sakit juga tetap. Terakhir kita di rumah sakit Koja. Koja, Iya, Jakarta Koja Utara. Jakarta Utara. Itu Pas gimana kita masuk ke rumah sakit Koja, itu bokap udah badan udah kurus, udah emang apa sih, kayak makanan tuh susah masuk. Oh, itu Udah. dari dia pertama kali sakit itu sampai yang sekarang ini, yang tadi terakhir kita ke Koja itu badannya turun, berat badannya Iya, banyak. turun terus drastis karena dia kayak nggak mau makan gitu. Jadi makanannya itu diganti sama asupan kayak susu Oh iya, iya. gitu. Karena dia nggak bisa, udah nggak bisa nelan sama sekali. Awal sakit sih kayak gue masih gotong, masih dudukin dia, masih makan nasi padang segala macem. Tapi makin kesini dia udah nggak bisa makan apa-apa.
Oh, akhirnya susu aja tuh Akhirnya yang bantu dikonsumsi. susu-susu protein yang segala yang ada yang mengandung makanannya lah. Iya, iya. Biasanya itu dipakai buat minuman orang tua yang udah nggak bisa makan tuh Yang ya emang biasanya. udah, iya mungkin gitu. Ya udah, akhirnya masuk di rumah sakit Koja, segala macam udah dilakuin, CT scan, terus USG, pokoknya segala macam lah yang bisa ngedeteksi ini benjolan gitu. Nah, pas udah gitu, pas di hari terakhir apa hari apa gitu, dokter manggil nyokap dong. Nah, Bu, sini Bu katanya. Kenapa Dok katanya? Ibu, lebih baik Ibu berobat jalan aja di rumah karena kita nggak menemukan apa-apa di benjolan tersebut. Oh, udah berkali-kali dicek segala macem. Udah 2 rumah sakit berarti ya sama Udah, Koja itu ya. iya. Nggak ada hasil sama sekali. Iya, nggak ada. Deteknya sehat-sehat aja gitu, nggak ada penyakit apa-apa gitu. Iya, kelihatannya sehat-sehat aja, cuma ada benjolan ini, Iya, ini iya. yang narik kakinya dia terus. Jadi kakinya itu udah nggak bisa lurusin sampai dia meninggal. Oh, jadi kayak Jadi kayak ketarik ditarik gitu gitu, ya? Iya, iya. iya, Benjolan iya. itu kayak narik urat-urat di bagian pahanya itu. Jadi kakinya tuh udah bengkok, sampai meninggal pun dikuburnya kakinya bengkok gitu. Oh, Karena nggak bisa kasian juga dilurusin ya. banget. Iya, iya, iya. Ya Terus udah habis gitu dari aja. Koja gimana tuh? Ya udah akhirnya dari Koja, ya udah kita apa namanya balik aja, bawa aja ke rumah lagi, digotong segala macam. Nah itu bokap sakit itu berjalan dari Februari sampai Maret tanggal 29 gitu itu. Nah dari bokap pulang, ya udah itu mulai bokap pulang taruh di rumah aja. Nah taruh di rumah aja, kita kayak ngobatin ustadz aja tetap gitu, nggak ada hal-hal lain lah. Pokoknya kita bantu doa aja segala macam. Ustadz, terus ada tante juga yang bantu segala Tante. macem gitu. Itu gimana tuh? Tante ngobatinnya gimana tuh? Kalau tante sih kayak biasa ngobatin juga jarak jauh, tapi Oh, jarak jauh juga. gitu. Iya, iya. Tetap aja sih gitu jarak jauh, semuanya ngebantunya jarak jauh. Mhm, Termasuk ustadznya ini. Ya Iya, udah pas sampai terakhir tuh terakhir tuh tanggal 29 itu waktu bokap meninggal. Jadi 29 itu paginya itu bokap masih interaksi sama kita gitu. Bokap masih interaksi sama kita, dia masih ngobrol, masih minta makan segala macam. Gue kalau cerita bokap pokoknya gimana gitu. Iya. Karena emang gue ngerasain banget gitu ngurusin dia sampai sampai dia meninggal segala macam. Ya Lu udah. adalah di hari-hari terakhir dia lah ya. Iya. Pokoknya bukan hari terakhir aja sih, setiap hari mau dia kamar mandi segala macem ada terus. Lu yang ngurusin semua itu Sama nyokap. sama nyokap. Nyokap sih yang utama dia. Ya udah, pas terakhir itu tanggal 29 itu paginya yang gue bilang tadi, paginya itu dia masih makan. Maksudnya makannya itu masih susu. Masih susu itu. Iya. Dia masih makan segala macem. Terus pas pokoknya gue lupa sih jam 1 apa jam berapa gitu. Itu dia mulai kayak hilang kesadaran. Oh iya. Dia mulai hilang kesadaran. Nah kebetulan ada temen gue lagi main di rumah, dia tuh kayak bidan gitu. Jadi dia mulai meriksa bokap karena bokap udah matanya udah lain, udah mulutnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah dipanggil udah pak, tetap nggak ada respon. Iya, udah nggak sadarkan diri lah ya Udah pokoknya. nggak. Terus kita tanyain temen gue dong, nih kenapa nih katanya. Coba ya tante aku periksa dulu katanya. Oh tante, bokap kalau medisnya itu sekarang udah koma katanya. Oh. Koma lagi kondisi di rumah lagi ya. Untungnya di rumah. Kalau di rumah sakit kan kita takutnya gimana gitu. Oh iya. Terus di rumah urus apa? Pas koma itu ya udah dari siang udah nggak sadar diri, kita udah bingung lah mau ngapain gitu. Tetaplah doa segala macem. Nah pas menjelang malam, bukan malam, maghrib, habis maghrib, manggil ustadz yang awal itu yang ngobatin. Iya. Manggil ustadz, terus kata ustadz gini, Bu katanya, dijagain terus ya katanya, jangan ditinggal sama sekali katanya. Kalau misalkan si bapak ini sadar nanti besok siang jam 10, berarti si bapak selamat. Gitu kata ustadz. Iya. Ya udah otomatis tadinya kan bokap ditidurin di ruang tamu lah depan TV. Dan kita bawa masuk ke dalam kamar. Nah ke dalam kamar, di situ gue tidur di depan pintu, gue ngeliatin nyokap nggak tidur sama sekali, gue juga nggak tidur sih, cuma tidur ayam gitu melek. Iya. Ya udah, itu udah mulai nggak sadar segala macem. Kita udah di sampingnya, udah baca yasin segala macem. Tiba-tiba tangan bokap dingin.
Oh, dingin. Dinginnya tapi segini doang sih, nggak sampai segini Oh, banget. nggak sampai Nggak, dinginnya lebar cuma lah ya? dari sini sampai sini doang. Itu mulai dingin, Itu tangannya. nyokap yang ngerasain tuh? Hah? Nyokap yang megang utamanya? Iya, nyokap terus sama gue juga megang, gue bilang oh ya udah dingin, dua-duanya dingin. Dua-duanya kanan kiri? Cuma kaki masih biasa anget. Iya. Dingin. Gimana nih, udah dingin. Yaudah coba ambil air aja katanya. Ambil air terus gue coba bacain Yasin. Di air Yasin itu gue pakai buat basuh tangannya dia sama semua badannya, muka-mukanya, jadi gue basuh selama dia koma itu, gue basuh pakai air Yasin itu yang gue baca. Nah setelah baca itu, alhamdulillah tangannya mulai anget lagi, kayak balik lagi lah gitu. Anget Mulai, lagi. iya, mulai anget lagi. Ya udah, tetap masih koma sih. Tapi masih tetap nggak sadarkan diri lah ya. Nah, udah tuh kita tetap stay, nggak ada yang tidur sama sekali, jagain terus. Nggak ada yang, pokoknya nggak ada yang tidur, bener-bener nggak ada yang tidur. Pas Itu kondisi di rumah tinggal berdua, nyokap sama lu aja? Berdua. Karena kakak lagi ada di Makassar sih gitu, sama istrinya. Iya. Gitu. Jadi pas subuh pokoknya jam 6 itu mulai matahari kelihatan, udah mulai naik, udah mulai pagi. Itu napas bokap udah kayak gelombang. Rumah kayak gelombang itu gua nggak ngerti diapain tuh, kayak gelombang Di gitu. perutnya atau gimana? Kan dia udah kurus kan, udah kurus, jadi otomatis kan tulang-tulang ini nih kelihatan gitu. Nah ini perutnya ini kan kosong, nggak ada apa-apa kan. Iya, Jadi tuh ini tuh kayak gelombangin Oh iya. gitu, kayak gelombang segala macem lah. Terus udah gitu ya udahlah, kita tetap doa segala macem. Pas menjelang jam 7 lah, jam 7 kurang, itu mulai tuh tarik mulai pergi. Oh iya. Jadi dia mulai pergi jam sekitar situ. Ya udah, di situ juga gue nggak percaya sih ya sebenarnya. Cuma ya udah diyakinin. Tapi di situ bokap meninggal, mulutnya kebuka gini. Nah, kita panggil Ustadz. Pak Ustadz gini, kok gini mulutnya? Iya, ini lagi ada yang ditunggu. Kakak gua. Oh, kakak. Jadi dia selama dia sakit sebelum koma, dia selalu nanya kakak gua, kapan balik ke sini, kapan balik ke sini, kapan balik ke sini, kapan balik. Cuma kita bilang, iya nanti bentar lagi. Karena kan mungkin kondisi tiket segala macam, iya. Tiketnya ada tanggal ini, ntar balik gitu. Ya udah selama itu dia nanya terus kakak gua, kapan balik, kapan pulang. Ya udah sampai kata Ustadz, iya ini ada yang ditunggu. Tapi alhamdulillah sih pas meninggal itu jam 2 itu kakak gue datang, cuma dia nggak sempat nguburin. Oh, karena udah dikubur duluan gitu. Dia dari Makassar tuh langsung ke sini. Iya, pas dapat tiket tapi jam 2 siang. Iya. Sedangkan dikubur abis zuhur. Gitu. Jadi dia nggak sempat ngelihat segala macem. Gitu sih. Sebenarnya itu banget yang gue alamin. Pengalaman bokap. Sebelumnya sih nyokap juga pernah ngalamin kayak gitu. Itu kan gini ya, sorry gue potong. Jadi kan itu kan kemungkinan besar kalau di medis itu nggak ada penyakit sama sekali. Jadi kemungkinan besar lu sama keluarga nganggapnya ada sesuatu yang bikin bokap lu sakit. Itu sampai dia meninggal, lu tahu nggak jawabannya? Ada apa nggak tuh jawabannya tuh? Sama sekali sih nggak ada. Cuma kalau setelah bokap meninggal, kita kayak apa namanya? Cari-carilah orang yang ngerti gitu. Cuma pas udah gitu kita datang di daerah Sukabumi, gue kalau nggak salah lupa. Daerah Sukabumi. Itu juga bukan orang pintar segala macam, tapi Ustadz juga. Ya udah kita nanya ke Ustadz, kata Ustadz, udah Bu katanya, si bapak juga nggak mau diceritain kata dia gitu. Siapa yang ituin dia, siapa yang ini juga dia nggak mau kata dia gitu. Nah ya udah ikhlasin aja dan doain aja katanya. Gitu. Ya udah. Selama ini ya udah kita nggak tahu siapa orangnya, siapa ini. Iya. Ya udah kita ya udahlah pasrahin aja Mas ya, biarin aja gitu. Nanti juga pasti akan ada balasannya. Iya sih pasti. Gitu aja sih. Gila ya orang sakit sampai begitunya ya, sampai minta diperiksa pun di rumah sakit berkali-kali nihil sama sekali. Nggak ada apa-apa di benjolannya itu. Kondisi fisik terus menurun terus ya. Iya. Karena mungkin karena dia nggak mau makan kali. Nggak mau makan juga, susah juga kan makannya kan katanya kan. Nggak bisa nelan segala macam, jadi dibantu cuma infus dan segala macam gitu, infus darah gitu doang. Untungnya sih pas yang Koja ini nggak terlalu nyekek biaya segala sekali, jadi kita ketolong banget. Iya. Kalau yang rumah sakit sebelumnya itu parah banget sih. 80 juta cuy. Yang dia langsung minta 80 juta.
Gila Padahal ya. kita nggak tahu itu benar apa sakit apa enggak, kita nggak ngelihat apanya, maksudnya nggak ngelihat dia CT scan apa, Iya, kita nggak itu juga ngelihat. belum tentu bener yang dibilang itu sakitnya tumor itu belum tentu juga kan. Iya, makanya Belum ada hasil CT scan segala macem ya. belum ngelihat sama sekali. Setelah bokap pulang baru itu CT scan keluar. Gila. Pas keluar kita suruh bacain dong apa namanya si akupuntur ini. Kan pasti kan dia ngerti lah kedokterannya. Iya. Jadi suruh akupuntur ini bacain, ya nggak ada hasilnya sama sekali katanya. Nihil. Gila ya. Ya udahlah, itu aja paling ceritanya ya. Iya sih. Lu ada cerita-cerita lain kan nih yang mau di-share nih? Apa ya? Pengalaman lain gitu, yang horor-horor. Ini kan tadi tentang drama keluarga lu yang bukan mengenaskan apa ya? Apa namanya ya? Ya pokoknya itu berderita banget lah buat keluarga lu ya. Sampai emang bokap gua alamin meninggal banget gitu kan ya. Ini buat yang ringan-ringan lah, yang horor-horor, ada nggak lu pengalaman? Kalau horor sih banyak banget sih yang Boleh gue lah, alamin deh. satu atau dua lah kita cerita lagi lah. Baru-baru ini sih kalau misalkan kemarin-kemarin udah lama sih juga ya gue. Jadi gue baru pulang dari mall di daerah Jakarta Barat. Itu kondisinya gue pulang naik taksi. Nah pas pulang itu gue lewat Ancol. Ancol, Iya, Jakarta Utara lewat situ. Ancol. Gue bilang ke supirnya, Pak, kok ini macet kenapa? Gue bilang gitu kan. Nggak tahu juga mas. Yaudah jalan pelan-pelan. Lihat ada kontainer. Bilang, kontainer, macet kontainer kali ya, gue nggak ngerti. Gue bilang kok ada rame-rame pak. Oh iya mas, itu udah tabrakan katanya. Pas tabrakan itu, gue merinding. Pas tabrakan itu, si pas supirnya itu tahu gak apa? Lewat di samping jenazahnya. Oh, Lewat di ngelewatin. samping itu. Ya gue kepo dong, gue lihat begini. Ada cuma kelihatan kakinya kayak si cewek. Pas gue liatin gini kakinya, cewek ya udah. Ih pak kasihan ya pak, serem. Iya kasihan katanya. Ya udah gue pulang ke rumah. Pas gue pulang ke rumah, nyokap udah beda ngeliat gue katanya. Ini anak kenapa katanya? Ini anak kenapa? Dan di sini gue udah pegel banget. Tapi gue nggak megang tas nggak apa, tapi pegel banget. Oh, semenjak ngeliat itu, Iya. mayat itu. Di sini pegel banget. Terus kata nyokap gini, lu dari mana katanya? Dari Jakarta Barat. Terus lu lewatin mana katanya? Ancol. Iya, terus gue ceritakan, iya tadi ada kecelakaan, ada gini-gini. Oh, tuh ada yang ngikutin katanya. Oh, anjir. Ada yang ngikutin katanya. Akhirnya kan nyokap biasa sih, kalau gue kecil itu sering banget sih ketempelan. Jadi kalau ketempelan gitu nyokap sering kayak bikin air gitu. Oh. Jadi nyokap bikin air pas gue ketempelan gitu, ya udah langsung dibasuh sambil gue minum, dibasuh segala macam. Dari situ gue mulai ringan. Oh. Nyokap lu itu ada emang bisa ngeliat begituan atau gimana tuh? Ya cuma sekilas sih sebenarnya, kalau misalkan dia kayak apa? Kayak buat anak-anaknya biasa Sensitif kali buat kasih anak-anak air, lebih iya. sensitif gitu ya. Kalau anak-anaknya biasa kayak rep-repan apa gimana lah bahasanya, tempelan segala macam, pasti dia selalu bikin air. Dari gua SD. Dari lu SD tuh. Dari gua SD gua sering banget tuh yang namanya ketempelan. Itu sih. Gila ya. Terus kalau pengalaman yang kedua itu baru banget gua alamin kemarin Desember Desember 2019 itu. Jadi gua sekeluarga gua om, nyokap sama kakak ipar sama ponakan gua. Itu gua ke Lembang, ceritanya tuh mau jalan-jalan lah. Karena ponakan gua baru datang dari Makassar karena liburan. Ya udah, pas jalan-jalan ke Lembang, kita nyampe Lembangnya itu jam kalau nggak salah jam 7 apa jam 6 gitu. Pagi apa? Pagi. Malam. Oh, malam. Karena macet banget high season. Oh, iya. Itu berangkat dia tanggal 27 apa 28 Desember. Itu macet banget parah di Lembang. Oh, itu udah mau gerak. menjelang tahun baru soalnya ya. Banget. Akhirnya nyampe di lokasi itu jam 6 dan itu menjelang tutup. Ya udah kita maksa aja masuk, ya udahlah. Masuk. Pas masuk itu ya udah pulang. Nah, kita pulang mau ke arah Jakarta itu jam 9. Berarti Jam cuma 2 9. jam doang di situ tuh. Jauh-jauh dari Jakarta sampai situ cuma 2 jam doang. Ya udah. Terus gimana tuh? Akhirnya balik ke Jakarta. Karena kita lihat kondisi dari tempat wisata itu ke arah kota Bandungnya itu udah macet parah juga. Pas macet parah itu, ya udah. Akhirnya kita mutusin udah lewat Lembang aja karena posisi Lembang kan los. Iya, Aman banget kan Lembang, Subang maaf. Oh iya. Subang. Jadi kalau kondisi Subang aman, ya udahlah. Udah Subang aja ya. Ya udah akhirnya kita lewat Subang. Nah, pas udah lewat Subang itu jam 10. Gue inget banget lihat HP jam 10. Semua kondisi nyokap kakak ipar semua tidur karena kan gue di depan sama om gue kan. Gue nggak tidur karena gue kayak nemenin dia ngobrol, dia biar nggak ngantuk. Lah biar nggak ngantuk ya kan. Biar nggak ngantuk, itu sambil gue gendong ponakan gue tidur.
Udah gua melek-melek aja, udah melek ngelihat jalanan. Pas ketika gua nggak tahu di mana itu ya, tiba-tiba ada anak kecil lewat. Oh. Anak kecil tuh ya sepantaran apa ya, anak kelas 6 apa kelas berapa segini lah anaknya. Dia pakai seragam kayak seragam sekolah lah. Oh iya. Kayak seragam sekolah. Gue sih kayak kalau nggak kelihatan seragamnya sih nggak begitu jelas, cuma kayak sih dia pakai seragam gitu dia lewat. Gue bilang, ih, ini beneran ada orang apa anak kecil? Tapi gue nggak ngomong sama om gue takutnya om gue yang apa namanya hilang konsentrasi lagi nyetir, kondisi malam juga kan capek. Jadi gue nelen aja sendiri gue. Ya udahlah, main aja. Pas udah jalan jauh dari gue yang lihat anak kecil itu, terus om gue bilang, Wan katanya, tadi tuh yang kita lewatin tanjakan NM. Hah? Dilewati gue. Gue tahu tanjakan NM tapi gue nggak tahu Subang. Gue tahu Subang cuma nggak tahu di mananya itu jelasnya gitu. Karena kan kondisi malam juga, siang juga gue nggak tahu tanjakan NM di mana. Jadi dia pas ngomong gitu, Wan tadi kan kita lewat tanjakan NM. Seriusan? Iya katanya. Hah? Ya udahlah, gua telan aja, udah sepanjang jalan ngeliatin yang macam-macam, ada yang berdiri, ada yang gelantungan, ada yang segala macam lah. Jadi setelah itu lu malah ngeliat banyak gitu. Banyak banget karena kan kalau misalkan badan kita capek itu kita lebih sensitif ngelihat kayak gitu. Makanya gue paling males kalau yang namanya jalan jauh terus kondisi badan capek, gue males ngelihat, takutnya ngelihat yang aneh-aneh. Iya, yang bagaimana. Buat teman-teman kalau yang nggak tahu tanjakan NM atau MN ya, NM apa MN? NM apa MN gitu pokoknya. Ya, pokoknya NM atau MN itu emang itu tanjakan terkenal banget di daerah Subang. Itu sering banget, kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu juga pernah ada kejadian yang bis remnya blong, itu hampir setengah atau berapa persen dari dalam mobil itu meninggal semua. Itu gue pernah ngeliat gak videonya sampai jasadnya itu sampai keluar dari bisnya, mungkin jebol dari kacanya atau kayak gimana sih. Mungkin lu kalau nyari-nyari di YouTube atau di Facebook video-video lama atau di deep web ketemu deh pasti deh. Udah paling itu aja kali ya ceritanya. Iya sih, itu aja sih yang gua alamin ya. Selebihnya sih ya biasa aja sih di rumah. Masih banyak lagi lah ya. Masih banyak. Lu banyak banget pengalaman kayaknya nih. Kayak gini nih. Kalau hal kayak gitu sih apa ya, dibilang takut tapi cuma kalau melihat mereka ya udah biasa aja gitu. Iya. Ya mungkin dia kasih lihat kita, mungkin ada karena dia seneng sama kita apa gimana gitu ya kan, dia muncul gitu aja sih. Mungkin karena udah terlalu sering lihat kali, jadi udah terbiasa juga kali ya. Biasa, cuma kalau ngelihat dia ya takut juga kali. Iya. Ya kalau misalkan yang munculnya Poci, abis. Kan serem juga. Iya, Pocica. Aduh, Pocica. Pernah tuh ya yang kalau Poci itu gua ngalamin di kamar. Oh, di kamar. Boleh tuh. Kalau Poci. Jadi awalnya itu gue jadi di bawah rumah gue itu toko. Kayak dia tuh kayak apa, bawa seekor burung gagak, nggak tahu tapi burung gagak itu dari mana, jadi dipelihara sama yang punya tokonya. Toko, iya. Jadi gue kepo dong, gue liatin aja burung gagaknya, gue liatin, oh burung biasa kali ya, burung. Pas malam gue tidur, tapi belum tidur banget, cuma kayak hati itu gelisah, cuma udah selimutan, hati gelisah gini, kok kayak gimana gitu lah perasaan. Pas gue melek gini, 3 Poci, yang satu di kaki, yang satu di samping gue, tapi dia agak jauh dikit sih. Nah yang satu di pintu. Waduh. Tapi yang kalau yang lihat jelas sih yang samping itu banget mukanya. Buset, lu mukanya kayak gimana tuh yang lu lihat tuh? Nah, kalau mukanya gimana tuh? Kayak apa sih? Banyak borok-borok gitu sih. Oh, dan matanya tuh kayak mata merah. Waduh. Itu banget sih yang masih teringat banget sama gue itu. Terus apa yang lu lakuin tuh pas lagi kayak gitu? Ya udah, gue tarik selimut aja, langsung tutup, gue baca doa segala macam. Pas gue lihat, udah nggak ada. Gitu sih. Itu ya. Tapi gue pikir positif, gue mungkin ini almarhum bokap atau kakak apa gimana lah. Gue pikir positif aja, gue nggak pikir ke situnya. Oh iya. Gitu sih. Itu yang paling jangan-jangan pocongnya itu bawaan dari gagaknya juga ya. Ya bisa jadi kan, namanya juga kayak burung gagak kan pasti mengundang juga kali namanya arti apa, bukan arti sih sebenarnya, maksudnya burung gagak itu kan juga serem gimana yang berkaitan kan? dengan dunia begituan lah pokoknya. Iya, burung gagak. Gila, kacau banget lu, pengalaman horor lu ada aja. Udah paling segitu aja kali ya. Iya sih. Itu udah panjang juga gitu nih, takutnya teman-teman bosen juga nih dengan cerita kita.
Udahlah paling segitu aja. Thank you banget nih, Ha-ha. Wan, udah share-share di channel kita nih. Iya. Kapan-kapan main lagi lah kalau ada cerita lagi lah ya. Iya, boleh. Oke, Ntar dulu. kalau ada pengalaman lagi, ntar gua cerita lagi. Lu udah kesibukan apa nih? Biasa sih di rumah aja, gua mah kalau di rumah biasa kayak ngurus-ngurus kucing. Oh, ada bisnis-bisnis yang mau di-share siapa tahu teman-teman nanti. Nggak ada. Belum ada nih. Oh, lu iya. pecinta kucing juga nih? Iya banget. Tapi kucing-kucing stray, bukan Sama kucing kayak ras. narasumber kita yang sebelumnya tuh ya. Iya. Ya udah paling gitu. Iya. Makasih teman-teman udah dengerin kita sampai habis. Ya udah paling ini pokoknya ceritanya oke banget lah. Gua gak ada bosan-bosannya ngingetin ke teman-teman buat ngirimin cerita atau video-video horor ke kita buat kita bahas di segmen cerita horor. Soalnya kita butuh banget nih materi-materi dari teman-teman karena kita bahannya kan nggak terlalu banyak. Kita nyari-nyari di internet juga nggak terlalu seru atau yang seru dikit-dikit lah. Kita kayak lebih seneng bacain cerita dari teman-teman deh. Jadi kalau ada cerita udah feel free buat ngirim aja. Udah paling situ aja. Malam ini sekali lagi thank you lagi Wan. Iya, sama-sama udah diajak ke sini, udah jadi tempat wadah untuk bercerita. Iya oke deh. Ya udah gitu aja paling gua Adit. Bye.